Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Fikri di channel Lexia ID. Dan jangan lupa untuk kasih supportnya, subscribe, like, dan share videonya gratis. Kali ini kita akan membahas aplikasi manajemen Arkas untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Bapak Ibu atau teman-teman, berbeda dari video sebelumnya kita membahas asesmen nasional. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen Arkas. Ya, langkah pertama yaitu kita ke menu browsing. Sudah kita klik menu browsing, terserah mau Mozilla Firefox atau Safari atau lain-lain. Kemudian kita ketikkan Markas Kemdikbud Go ID. Nah, langkah berikutnya apabila sudah muncul login atau tampilan awal seperti ini, email dan user itu sudah terdaftar di LPMP atau admin Arkas Pusat untuk bisa login. Kemudian masukkan username, password. Ini untuk tahun anggaran, ini kode pengaman, jadi saya ketikkan. Setelah masuk akan muncul tampilan awal RKS dashboard, kemudian jumlah sekolah, sinkronisasi, jumlah antrian pengesahan, kemudian validasi. Dan di sini ada bos regulernya berapa, kemudian silpanya berapa, kemudian di sini afirmasi kinerja, nanti ada lembar kerja tersendiri di menu Arkas sekolah. Kemudian silpa afirmasi itu di menu Arkas sekolah. Kemudian ini progres realisasi, kemudian registrasi. Ini progresnya. Kemudian setelah masuk ya, kita di bagian daftar sekolah ini untuk kode aktivasi. Kemudian di dalam kode daftar sekolah ini untuk kode aktivasi ya, untuk mereset ganti kode aktivasi sekolah. Kemudian untuk di bagian daftar pengguna sekolah, ini di dalam pengguna sekolah ini untuk melihat login terakhir, mendaftarnya kapan, login terakhir. Kemudian di bagian menu sinkron gunanya untuk melihat data sekolah yang sudah mengajukan pengesahan RKS atau sinkronisasi ya. Kemudian di dalam menu pengesahan ini, di sini ada menu pengesahan, gunanya untuk mengapprove atau mengesahkan RKS yang diajukan sekolah sebelum ke menu penatausahaan belanja bagi sekolah seperti realisasi belanja. Jadi kita klik di bagian ini, di sini ada SD, ada SMP. Kemudian kita lihat detailnya. Setelah kita lihat detailnya, kita cek, kemudian baru kita setujui. Setelah disetujui, klik yes. Kemudian untuk menu sisa anggaran, fungsinya untuk operator admin dinas menginputkan sisa saldo tahun anggaran sebelumnya untuk diinputkan di tahun berikutnya. Jadi misalkan di 2021 Bapak Ibu dan teman-teman admin dinas itu menginputkan sisa anggaran yang tahun sebelumnya. Kemudian menu reset password, ini fungsinya untuk mengupload atau mengesahkan password yang diajukan pihak sekolah setelah mengajukan reset password, dan kita sebagai admin memasukkan password yang baru sesuai dengan usulan sekolah. Jadi kita inputkan, nanti akan muncul di sini apabila sekolah yang ingin mereset password. Kemudian untuk approval, menu hapus BKU. Di sini fungsinya untuk mengupload
atau mengesahkan penghapusan BKU per bulan yang ingin diinput atau diperbaiki oleh sekolah. Jadi nanti kita approve, kita klikkan yes di sini. Karena di sini tidak ada penghapusan BKU usulannya, jadi tidak ada tampil. Kemudian menu validasi gunanya untuk ini gunanya untuk melihat daftar sekolah yang belum mengajukan registrasi atau penginputan RKS seperti belum ada mengajukan pengesahan. Jadi di sini ada daftarnya yang belum mengajukan pengesahan RKS. Itu tadi yang ada di menu belanja. Kemudian kita lanjut ke bagian menu BOS penyaluran. Jadi di sini kita tunggu sejenak. Nah, jadi di sini menu penyaluran BOS penyaluran ini berfungsi untuk admin dinas atau operator dinas melihat data jumlah anggaran yang diterima sekolah sesuai dengan hasil cut off sinkron terakhir per 30 Agustus. Jumlah yang terbaca yaitu siswa yang valid memiliki NISN yang tidak ganda atau valid sesuai data Perpalpd, itu sesuai data yang tersinkron terakhir oleh Dapodik. Kemudian di menu referensi, di dalam menu referensi ini ada terdapat 3 menu. Ada referensi kode, ada referensi rekening, ada referensi barang. Referensi kode ini gunanya untuk melihat 8 standar belanja BOS sesuai penggunaannya di Juknis BOS terbaru. Kemudian untuk referensi rekening di sini gunanya untuk melihat belanja operasi 1 dan belanja modal. Jadi di sini ada 2 kode rekening. Jadi Bapak Ibu silakan lihat di sini ada rekeningnya sesuai dengan Permenq yang terbaru. Kemudian yang ketiga, referensi barang. Jadi di sini ada barang jasa dan barang modal. Jadi di dalam barang jasa ini ada sesuai kodenya, sesuai standar biaya kabupaten kota yang terbaru. Jadi Bapak Ibu tinggal inputkan di sini kode referensi sesuai standar biaya kabupaten kota. Jadi kita klik tambah, kemudian inputkan jenis rekeningnya, satuan barang, nama barang, harga minimal, barang nominal, kemudian kita klik simpan. Untuk menghapus bisa kita klikkan di sini hapus. Kemudian untuk history ini berfungsi untuk melihat rekening belanja sebelumnya. Nah, ini misalkan 10.000 yang sebelumnya kita restore bisa. Restore fungsinya untuk merestore semuanya. Kalau untuk restore untuk pilihan salah satu saja. Kemudian ini untuk referensi jasa, kemudian barang modal, referensi barang modal juga sama. Kita bisa menambahkan, tinggal mengklik tambahkan ID barangnya apa, kemudian nama barangnya, nama satuannya, kemudian harga minimal sesuai dengan standar biaya kabupaten kota, kemudian harga barangnya, harga maksimalnya berapa sesuai dengan Perbub atau Perwali kota. Mungkin itu di bagian menu referensi barang. Kemudian kita selanjutnya di bagian menu cetak dan ekspor ya. Di sini ada beberapa menu seperti RKA, DPA, lembar RKS, realisasi, kemudian laporan LK1, lembar kerja 1, lembar kerja 2. Kemudian di sini ada checklist, di sini ada SP3 BOS, SP3B BOS, kemudian ada SP3B Kemendagri. Di sini SD SMP ya. Nah, kemudian SP2B-nya juga ada, kemudian surat pengesahan pendapatan transfer juga ada. Kemudian surat pengesahan pendapatan hibah, kemudian surat apa ini ya, surat SPB ini saya lupa. Jadi surat pengesahan belanja. Nah, di sini ada surat SPB hibah BOS juga ada. Kemudian di sini ada SP2H hibah, pengesahan pendapatan hibah, di sini ada juga. Kemudian
surat pengesahan pendapatan transfer. Ini dinas kabupaten kota yang tanda tangani. Kemudian di sini ada SP2B. Kemudian di sini ada SP3B untuk Mendagri, untuk BOS. Kemudian laporan LK1, LK2 ini kita melihat per kecamatan. Misalkan gabungan, kita klik print. Nah, ini jumlah belanja barang jasa di LK2. Maksudnya LK1, LK2 ini semester 1 dan semester 2 ya, cukup diingat. Kemudian untuk realisasi sekolah, di sini kita bisa melihat misalkan kita mau memprint BKU, modal dan penggunaan. Kemudian untuk BKU kita klikkan, kemudian kita pilih periodenya. Misalkan baru Januari, berarti baru Januari dia inputkan. Misalkan dia sudah sampai bulan Desember, itu akan tampil seperti banyak bulannya sampai bulan Desember seperti ini. Nah, ini kan sampai Juni nih, kita klikkan. Misalkan mau pilih per bulan, silahkan, mau pilih semua boleh juga. Nah, ini untuk yang semua akan tampil seperti ini BKU nya. Kalau untuk yang per bulan, bisa kita klik print atau export, akan tampil seperti ini. Nah, ini untuk pilihan BKU realisasi sekolah. Kemudian untuk lembar RKS nya, apabila sekolahan sudah menginputkan, berarti di sini akan tampil sekolah yang sudah melakukan pengesahan. Jadi misalkan satu ya, kita klik, kita print lembar RKS nya, kemudian pilih. Ini di sini ada sekolah beberapa kali melakukan revisi, jadi tergantung berapa kali pergeseran Bapak Ibu gunakan di menu tools. Jadi nanti kita akan bahas di menu tools. Jadi di sini kita klik dulu, untuk pusdanya tidak ada, bos daerahnya, kemudian silpa tidak ada. Langsung kita klik lembar print atau export RKS. Ini fungsinya untuk ibaratnya itu admin dinas untuk mengecek apakah sekolahan itu sudah menginputkan atau belum. Jadi di sini untuk ngeceknya, apabila sudah masuk dia akan tampil. Kita tunggu sebentar, nanti akan tampil seperti ini. Ini RKS yang sudah disahkan oleh sekolah. Jadi ini untuk RKS. Untuk DPA, ini untuk DPA per unit atau SKPD itu menyeluruh ya. Kalau yang unit ini untuk sekolah. Kita tunggu prosesnya. Nah, jadi ini untuk DPA ini per unit ya. Di sini akan tampil per unit. Ya, ini untuk DPA per unit. Nanti akan muncul per unit satuan pendidikan. Itu ada belanja pegawainya berapa. Di situ ada kode rekening 8 standar. Kemudian ada belanja jasa, ada belanja modal. Jadi ini jumlah, dan ini tahun 2022 untuk usulan 2002. Jadi ini akan muncul seperti ini. Untuk di menu DPA yang unit 2.2 unit. Kemudian di sini DPA unit 2.1 itu lebih rinci lagi mungkin. Kemudian ini RKA SKPD, mungkin ini untuk yang menyeluruh RKA nya. Ini misalkan kita coba download atau generate laporan. Kita tunggu sebentar, mungkin webnya lagi memproses. Karena data sekolahnya banyak ya, jadi mungkin lagi memproses. Nah, ini akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah DPA SKPD. Jadi di sini akan tampil daftar sekolah, misalkan untuk belanja barang 521 apa aja yang dibelanjakan, karena banyak rinciannya.
Jadi akan tampil per sekolah apabila sudah menginputkan. Selanjutnya setelah mencetak dan ekspor, kita ke bagian menu tools. Jadi di bagian menu tools ini ada pengaturan dan log. Jadi menu tools ini fungsinya di bagian pengaturan. Di sini ada mengisikan nama kepala dinas, kemudian nama manajer bos atau ketua tim bos, kemudian di sini ada nama bendahara umum daerah. Kemudian di sini ada tempat tanggal tanda tangan. Kemudian di dalam menu itu juga pengaturan di sini ada perubahan dan pergeseran. Jadi misalkan pergeseran ini terserah dinas yang meng-ACC berapa kali pergeseran yang diperbolehkan. Misalkan kita ketikkan 100, jadi setiap sekolah mengajukan pergeseran hanya 100 kali atau 4 atau 10 kali. Jadi saya mengetikkan 10 kali pergeseran selama dalam bulan sebelum perubahan. Jadi sebelum perubahan itu di sini kita off-kan, kita on-kan. Di sini ada pilihan untuk perubahan. Jadi sekolahan mengajukan perubahan itu boleh di triwulan 2 atau triwulan 3, tapi biasanya tergantung dinas kabupaten kotanya untuk menentukan di bulan apa atau triwulan berapa boleh mengajukan perubahan. Jadi misalkan di triwulan 3 ditaruhkan di triwulan 3. Triwulan 3 itu misalkan bulan Juli, Agustus, September, itu di triwulan 3. Jadi mungkin itu untuk menu pengaturan dinas atau admin dinas. Kemudian di bagian login ini di sini ada pengesahan, kemudian reset, kemudian ada referensi, kemudian ada penghapusan BKO. Jadi gunanya ini untuk melihat data. Terakhir kita melakukan pengesahan. Di sini ada tanggal waktu login, kemudian disetujui, kemudian ini ada NPSN, ada nama sekolah, kemudian email yang mengesahkan, kemudian anggarannya anggaran apa yang disahkan. Kemudian selanjutnya di bagian menu reset sama juga. Di sini waktu terakhir login. Misalkan sekolah ini mereset data sekolah, diresetkan tanggal, ada tanggalnya, ada bulan, tahun, kemudian ada statusnya. Ada misalkan statusnya di sini ada reset dan ganti kode aktivasi, di sini akan tampil. Kemudian selanjutnya di bagian referensi ini, di sini dinas mengajukan perubahan data, misalkan tambah referensi barang, menghapus referensi, di sini akan tampil daftar riwayat terakhirnya. Kemudian riwayat terakhir untuk hapus BKU di sini akan tampil, misalkan waktu MSN, nama sekolah, bulan yang dihapus bulan apa. Jadi misalkan ada di sini ada 5 bulan. Jadi misalkan di sini ada 5 bulan, dia akan menuliskan 5 bulan. Kemudian alasan yang ingin dihapus oleh satuan pendidikan ada tampil di sini. Bisa kita lihat. Kemudian di sini ada sumber dananya apa, misalkan bos reguler, misalkan afirmasi dan kinerja, itu akan muncul tersendirinya. Kemudian bisa disetujui statusnya atau ditolak. Jadi tergantung kita yang mensetujui atau menolaknya di bagian menu approval hapus BKU. Jadi mungkin itu tadi beberapa penjelasan tentang aplikasi manajemen LKS Dinas. Untuk kabupaten kota, Bapak Ibu dan teman-teman, mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang atau terdapat kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Kemudian apabila ada pertanyaan, kritik dan saran, silahkan kita berbagi sharing di bawah kolom komentar yang terdapat video ini. Dan jangan lupa untuk support videonya, diklik subscribe, like, dan share videonya gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.